Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan menyoal masalah nampak tilas haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, ya komunitas ini kita baik. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini bagi jamaah haji sangat menegangkan, dan hari-hari ini syiar agama ditegakkan di seluruh dunia, tiga kurban, sholat adha, sama haji. Dan yang paling spektakuler adalah haji. Dan haji itu kata Allah, wa'adzim binnasi bil haji, merupakan panggilan. Artinya panggilan itu ada tiga: panggilan haji, panggilan mati, panggilan jihad. Makanya kalau belum ditakdirkan, maka tidak berangkat juga. Jangankan gitu Pak, kuota udah didapat, pamitan sudah, bahkan udah berangkat ke asrama haji. Jadi karena ditobrok 10. Hari ini saja yang meninggal dunia sudah 28 orang, berarti belum melaksanakan haji. Tapi itu enggak haji karena memang dari langit, tapi ada orang yang enggak haji karena ulah sendiri. Ini yang disuruh oleh Rasulullah, fal yamut yahudiyan mau nasroniyan, hendaknya mati Yahudi mau Nasrani terserah, yaitu orang yang punya mampu gaji. Makanya orang seperti ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur, maka Allah enggak perlu sama dia. Dan para ulama memberikan suatu penjelasan yang dimaksud adalah kufur ni'mah, kufur ni'mah. Si duit melimpah, harta ada, kok nggak bisa haji. Insya Allah yang ada di depan saya ini sudah haji semua, dan nggak perlu dipanggil-panggil. Jadi haji itu udah dipanggil Allah. Bapak sudah lebih puas dipanggil Allah daripada dipanggil manusia. Ya, makanya nggak usah kita itu rebutan panggil-panggil. Apalagi sampai ada sebagian orang gara-gara haji mengundurkan diri jadi ketua RT, karena habis haji pun masih dipanggil Pak RT, bukan Pak Haji. Ternyata mundur. KTP tulis apa? Satu nama ditulis tapi kalau dokter enggak apa. Nah, itu memang vital dunia. Oke, hadirin sekalian, haji itu ada 3 macam. Tamattu, kata orang Indonesia, kenapa milih tamattu? Alasannya apa Pak? Mungkin ada yang jawab. Kenapa kebanyakan jamaah itu milih tamattu? Kenapa? Kenapa? Karena ada waktu nyantai antara umroh sama haji. Apalagi nggak menggiring dam dari rumah sini. Rasulullah dulu itu giring dam dari Madinah
sampai Mekah 8 hari. Itu berani. Ya. Makanya kata orang tamatuk itu kalau sudah tamat haji batuk-batuk tamatuk itu. Karena memang capek. Yang kedua kiron itu sekali haji umroh. Dan yang ketiga ifrad itu dikhususkan untuk penduduk Mekah. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul dulu itu tidak haji kecuali tahun ke-9 menjelang 10. Karena Dzulhijjah masuk 10. Dan itu bukan apa-apa untuk pemantapan dan pemantapan. Ya. Pemantapan dalam arti menyempurnakan syariat Islam sudah hampir turun semua, sehingga pengamalan haji itu betul-betul kelima. Apalagi rukun haji itu kelima. Kemudian matang karena umat Islam jumlahnya cukup banyak, sehingga pada saat itu kurang lebih 125 jumlah jemaah haji. Ribu ya, 125 ribu. Bahkan yang nyeket di tengah jalan, Rasulullah jalannya itu dari Dzulhulaifah ke Ihram, itu susul menyusul sangat banyak sekali. Laki, perempuan, anak-anak, bahkan yang hamil pun itu, termasuk istrinya Abu Bakar. Lahirnya malah nggak tamu-tamu Pak. Ya, coba bayangkan kalau zaman sekarang kayaknya nggak jadi deh. Kenapa? Perjalanan cuma onta, hamil tua berangkat, akhirnya lahir di Dzulhulaifah. Akhirnya dia minta fatwa. Dan ketika itu Aisyah juga sedang haid, maka disuruh if'ali ma yaf'alul hajj ghairu an la tatufa bil bait. Lakukan apa saja yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali jangan tawaf. Makanya orang yang haid atau nifas melakukan apa aja, termasuk ihram, termasuk apa aja, tawaf, lempar jumroh ini, kecuali jangan tawaf. Sa'i pun boleh. Jadi, nah, Rasulullah SAW berangkat diawali dengan ihram. Ihram itu merupakan prosesi yang hampir menimpa semua ibadah, Pak. Kalau ihramnya sholat, takbir, makanya disebut takbiratul ihram. Ihramnya puasa, sahur. Kenapa? Karena ihram itu artinya yang awalnya boleh jadi tidak boleh. Itu ihram dari haram. Begitu juga ini. Dan masing-masing ibadah itu juga ada tahallulnya. Tahallulnya puasa ya buka. Tahallulnya sholat salam. Tahallulnya haji apa? Tahallulnya haji apa Pak? Yang kencang Pak, biar ketemu. Tahallulnya haji itu salah satu di antara 3. Jumroh Aqabah, kemudian tawaf ifadah atau nyukur. Siapa yang sudah melakukan 2 di antara 3 ini, maka disebut tahallul awal. Boleh melakukan segala sesuatu kecuali berhubungan suami istri. Tapi kalau sudah 3-tiganya, maka sudah boleh melakukan apa aja, termasuk suami istri. Nah, sejak tanggal ini biasanya 10-11 sudah mulai jamaah rame-rame cari kamar barokah. Kalau di penjara KPK namanya kamar apa? PSP. Iya, itu nggak menyiapkan. Ya. Katanya pengen kebetulan Arab, mancung. Ya. Itu bukan ngaruh Pak, bukan masalah udaranya, karena itu masalah titiknya. Ada yang lebih lucu lagi, ambil istrinya bacain surat Yusuf terus sama surat Maryam, biar kalau laki kayak Nabi Yusuf, kalau perempuan kayak Maryam. Enggak ngaruh. Biarpun baca surat Yusuf sampai 41 kali sehari,
Kalau mae hitam bapak ibu dat, ya itu janjinya nggak jauh. Surat kok bisa jadi parfum, nggak mungkin. Nah, setelah itu hadirin sekalian, Rasulullah SAW melakukan perjalanan. Ada yang naik kendaraan gantian, Pak, coba. Makanya 8 hari. Normal kuda itu 8 hari. Kalau sekarang cuma 6 jam perjalanan. Ya, berhenti makan, masak di padang, di tempat pemberhentian. Makanya ada yang bawa bekal kurma, ada yang gandum, ada yang susu dikeringkan. Makanya kalau urusan susah, Rasul mah enak dulu, cuma di Madinah. Siapa bilang lah, enakan kita. Oleh karena itu, saya sarankan, mumpung ini masih muda-muda, haji sekarang. Kalau haji tua itu susah, Pak. Nanti kalau tua, di tempat penitipan barang jamaah kalau di Mina. Kenapa? Cuman di kemah aja dulu. Namanya Buddha Jabar Rohmah. Dia nggak bisa. Kenapa? Keluar dikit batuk, keluar dikit masuk angin. Akhirnya apa? Di kamar terus. Barangnya Pak, Roma ya, nitip ya Pak ya. Barang mau kemana? Ke Arafah Pak. Sendiri aja di situ. Kalau muda-muda begini ngopoi pun masih sama. Karena memang al-hajju itu jihad, berat Pak. Makanya dari sinilah haji itu orang yang sudah dipanggil oleh Allah, yang sudah ikhlas itu hebat. Hebatnya enggak? Gimana enggak hebat? Coba bayangkan nunggu kuota susah, bayarnya mahal, kadang-kadang dikerjai oknum. Itu oknum yang di sini, oknum yang di sana. Ustaznya juga kerjanya. Ada orang nyopot kaos kaki dikenakan kafarat 5 riyal. 2 kaos kaki 10 riyal. Kudung 15. Nah kalau baju berapa? Katanya gak boleh orang yang sedang ikhram buka baju. Lu gimana? Ya gak boleh itu jelas. Berhubungan suami istri, nyukur rambut, potong muka. Kalau buka ya boleh. Nah kalau mandi gak buka baju gimana ceritanya? Ya gak boleh pakai wangi-wangian. Nah, itu. Belum lagi ongkos haji naik terus. Bukan ONH tapi OHM, ongkos haji naik. Kalau ONH bagus, kalau ON bagus, ongkos naik haji. Ini kebalik, ongkos haji naik. Saya kadang-kadang kita udah malu sama jamaah, udah kita patok 7.500 dari Depak ditetapkan 8.000, kita nggak boleh membuat harga di bawah itu. Bisa di backlist apa PT kita. Jamaah yang nanti ibu bawa sekalian ini sekian. Kenapa? Tetap aja berangkat. Kuota nunggu antri. Kenapa? Karena memang ketulusan kesabaran teruji. Makanya di sinilah dari syariat al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur tidak mendapatkan kecuali balasan surga. Apa itu mabrur? Bekalnya halal, niatnya ikhlas, manasiknya sunnah sesuai Rasulullah, pulang lebih baik. Itu haji mabrur. Bapak, maaf. Kadang-kadang ada sebagian jamaah haji subhanallah cepat berubah kembali semula setelah haji. Bahkan ada orang yang berubah menjadi baik cuma umurnya 40 hari, paket sesuai dengan arba'in. Haji selama 40 hari. Oke. Sholat yang di sana dikejar-kejar, yang disuruti 40 hari. Nanti kalau pulang pun jadi orang soleh 40 hari. Rajin ke masjid 40 hari. Katanya doanya Pak Haji pun mustajab 40 hari. Bisa experience. Yang lebih lucu lagi, ada yang air zam-zam segalon disiramkan di sumur, orang kampung suruh ngangsu ke situ. Daripada dibagi-bagi nggak rata, dimasukin sumur. Katanya berubah menjadi zam-zam 40 hari. Ini namanya serba pakai 40. Yang lebih ngenes lagi, jangankan nyampe 40 hari,
Di Jeddah aja Pak, udah berubah. Wah, kalau di Mekah itu keluar masuk Masjidil Haram kayak malaikat. Terus seragamnya putih, tasbihnya muter terus, mulutnya komat kamit. Wah, kayaknya udah pulang dari tapi ternyata seperti itu. Dan ini menimpa kasus semua ibadah. Makanya ketika saya ceramah di KBRI Beijing di Pak Ustadz, itu Indonesia tiap tahun kan 234 haji. Kenapa? Negaranya banyak koruptor, tawuran, dan berbagai macam kejahatan. Pak, jangankan 230, 100 aja negara ini udah jadi malaikat kalau hajinya benar. Tapi ya gitu. Oh, saya pernah petakan itu di Indonesia itu minimal per RT itu ada 5 haji Pak. Ada 5 Pak haji. Coba kalau soal ya itu. Bahkan pernah anak punya tetangga mu'alaf, nggak sholat, nggak. Pokoknya Islam itu hanya tinggal KTP. Dan juga kadang-kadang pakai kopiah, cuman kartonya segini kadang lewat depan rumah saya. Ini orang menjelang saya pindah rumah karena ngontrak di situ. Karena coba di ini apa namanya? Ya ngomong-ngomong lah, Pak, itu orang Chinese. Bapak ini kan Muslim, kenapa nggak pernah sholat? Cerita begini Pak, saya dulu itu masuk Islam udah susah, dimusuhin saudara, sampai usaha saya semuanya dikat. Saya setelah masuk Islam itu mulai usaha sendiri, dan usaha saya itu supaya mantap selalu berpartner dengan Pak Haji. Ditipu terus Pak. Anak kesel, jadi kecewa masuk Islam gara-gara itu. Loh, ternyata sebabnya belum terkuat. Oleh karena itu hadirin sekalian, bagaimana sekarang seperti sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji mungkar. Tapi ternyata kenapa sholat kita hanya merubah antara jarak dinding tembok masjid sama kantor, nggak bisa berubah, nggak jauh. Itu kadang-kadang subhanallah dari sana habis sholat tulisannya orang sadar itu. Ada minimal kalau sholat itu kan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Coba Pak artiin. Kalau yang suka orang sadar disuruh artikan. Saya kira tahu. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Coba Pak, habis ngutuk setan gandengan. Enggak masuk. Ini habis ngutuk setan, kok sepakat gitu? Katanya setan. Wah, kemas banget teman. Ngutuk sekarang butuh mobil. Ini loh Pak, kontradiktif. Nah sekarang marilah orang-orang yang dipanggil haji ini mabrur itu bukan hanya doa mudah-mudahan Pak hajinya mabrur, itu bukan. Mabrur itu bisa ditengarai, mabrur itu bisa ditakar. Makanya katanya Imam Nawawi, mabrur ialah bekalnya halal, niatnya ikhlas, manasiknya benar sesuai dengan sunnah Rasul, pulang lebih baik. Itu mabrur. Nah di sekalian, di sini ada hal-hal biasanya kalau safar itu di jamaah haji ada 5 hal yang harus diketahui. Pertama, wudhu irit. Pernah di sini sudah saya praktekkan. 1 gelas ini bisa untuk orang 2. Ini kalau ini mau 2-3 bisa. Itu. Dan ini wudhu pada dasar umum. Makanya saya itu tolong anak usul aja manajemen. Pak, kerannya ini tolong dirubah. Kalau bisa. Itu saya tanya deh, ketika wudhu Bapak, air yang nempel sama yang kebuang banyakan mana? Yang nempel ke badan kita. Nah, jujur deh. Sementara Rasulullah mengatakan, saya kunu fi ummati aqwamun ya'taduna fit tahuri wa du'a, akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang berlebihan di dalam bersuci sama berdoa. Contoh berdoa berlebihan, merinci dalam doanya, ya Allah ampuni paman saya ngabno mati men, mau disebutin akhirnya habis doa ya ada yang lewat 1, nggak usah sebutin aja secara umum, ya Allah saya minta mobil numpang, jangan. Kalau dikasih versi gimana? Kok ngepes banget? Ada yang ya Allah motor aja cukup, ya Allah salah.
minta yang mentok, jangan ditentu-tentuin. Apalagi minta jadi nabi, wah ini repot lagi. Itu nggak boleh karena nggak mungkin ada nabi. Termasuk doa berlebihan adalah apa? Teriak-teriak. Innakum la tad'una asamman wala ba'ida walakinnakum tad'una sami'an qariba. Ada pernah orang yang zikir Pak, doa, teriak-teriak ketika naik. Allahu Akbar, turun, subhanallah. Rasul menegur, sungguh kalian tidak berdoa dan yang matuli lagi jauh, kalian itu berdoa lagi maha mendengar dan dekat. Tentu berlebihan. Nah, termasuk ini sudah pernah saya praktekin di sini belum? Belum, ya udah praktekin. Mudah-mudahan ini bisa ditiru, bukan buat untuk pajangan taklim, gitu loh Pak. Jadi kita bisa wudu dan insya Allah nggak kotor di lantai. Pakai make aja. Oh iya. Ini mau praktek ini Pak, sebentar Pak. Ya. Ini praktek wudu yang sehat, bagus, irit, sederhana. Ya. Insya Allah sudah Pak, takut. Kita cuci tangan kita cukup, ya. Ya. Sudah cukup. Setelah itu kita kumur. Karena ini untuk diminum, ya saya minum langsung. Habis kumur, wajah. Wudu itu kata Rasulullah sekali semua boleh. Dua kali boleh. Tiga kali juga boleh. Tapi kalau 4 kali, faqad asa awal lama telah dia berbuat buruk sama zalim. Oke. Kemudian setelah itu untuk tangan. Sudah selesai. Gitu. Ini pentingnya kalau tawaf kentut, masya Allah Pak. Kalau wudhu kayak ala Bogor repot. Itu seember aja nggak cukup gitu. Itu karena nanti antri itu kita dapat 1 gelas itu contoh. Nah kalau sekarang segelas wajah tok, segelas tangan tok, ya nggak nyampe. Apalagi tawaf, baliknya aja susah. Itu, ya. Udah tinggal kepala begitu. Nah, udah selesai. Masuk tangan nggak cukup segini, kaki. Ya. Tinggal kaki anak nggak mau praktek, karena ini hanya praktek. Kalau beneran sampai kaki berarti wudu bener. Jadi mau dipraktek gitu. Ini ngerjain pun. Ini Pak. Ya kita ini kita ini kan. Cukup. Terus. Cukup. Jadi ini sama. Sudah. Sepertiga ya. Ini kalau sekali sudah cukup. Jadi kalau segini untuk orang 3-4 itu. Terutama hadirin sekalian ketika kita berada di Masjidil Haram. Karena kalau ke toilet susah. Dan alhamdulillah pemerintah Saudi membolehkan zam-zam yang ada di Masjidil Haram itu buat wudu. Kalau di Madinah nggak mungkin ya, karena itu diantar pakai truk tiap hari puluhan, bahkan ratusan kontainer itu nganterin. Itu. Jadi kalau kentut udah nyari kanan kiri zam-zam mana? Oh ini zam-zam, wudu seperti itu. Terus kemudian yang keduanya adalah tayamum. Kalau kita ditakdirkan tidak mendapatkan air, tidak di Mekah ya, kalau di Mekah pasti dapat, entah di pesawat atau ini, cukup sekali tepukan, ya, langsung wajah. Ini caranya, ini, atau sekali tepukan untuk muka, sekali tepukan untuk tangan. Tapi begini, karena yang ininya sudah ditempelin, jadi bukan begini-begini. Itu nyuci tangan habis makan.
Nah, ada yang praktek dari mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sampai siku-siku. Tapi hadisnya didhaifkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, sehingga sampai siku itu nggak benar. Jadi dulu ngajarnya begini biasanya. Itu nggak benar. Itu wudu. Kalau tayamum, Rasulullah SAW mengatakan wajah sama telapak, dan itu teks yang ada di dalam Bukhari dan Muslim. Adapun hadis ini syadz, bahkan mungkar, karena hadis ini menyelisih hadis yang lebih sahih. Biasanya juga problem masalah yang harus diketahui oleh orang yang haji adalah sholat jamak qashar. Hadirin sekalian, secara umum haji juga harus tahu, jamak itu kaitannya sibuk, qashar itu kaitannya pergi. Tolong dijamkan. Jadi tidak ada kelaziman antara jamak dengan safar. Artinya orang nggak safar pun boleh jamak. Tapi yang ada kaitannya safar adalah apa? Qashar. Contoh sekarang, ada dokter operasi, mulainya jam 11. Rata-rata dokter operasi besar berapa? 3 jam. 3 jam. Itu uji-uji, Pak. 5 sampai 6 jam. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Lewat. Makanya dijamak. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat disolatin di waktu asar. Nih. Atau juga security yang memang sudah ditakar, nggak boleh ditinggal. Nggak mungkin kalau seandainya ada non muslim pun. Sekarang kalau seandainya sama sekali nggak ada yang bisa diterjunin, mau nggak mau dia harus nunggu. Konsekuensi nunggu itu meninggalkan sholat, ya dijamak. Umpamanya yang kerja di bor, ya bor nggak boleh ditinggalin kan? Ya udah mas, biar aja. Orang bisa ini. Ya udah. Yang nunggu bor lewat sholat jamak. Contoh aja sekarang ini dari bandara. Saya prediksi dari bandara keluar jam 4:30, jam 5. Prediksi sampai rumah maghrib. Ternyata maghrib lewat. Nyampe rumah isya. Jamak apa? Antara maghrib sama isya. Tapi tetap maghrib 3, isya 4. Di akhirnya, kalau di awal memang takdir. Kalau qashar itu hanya kaitannya safar, dan itu nggak harus capek. Karena kalau urusan capek, orang yang pergi dari Indonesia ke Jeddah 9 jam, tidak seperti capeknya orang pergi bawa sepeda ontel dari Gambir ke Pancoran, bawa 2 kintal kedelai. Mana capean Pak? Apakah orang ini boleh ngosor sholat? Nggak boleh, nggak safar kok. Itu aman, sana capek. Kalau kaidahnya sama. Kaidahnya adalah jarak sama uruf. Oleh karena itu di sini mulai qashar itu apa? Kalau qashar yang berubah bentuk sholat, kalau jamak yang berubah waktu sholat. Yang 4 jadi 2, yang 3 jadi 1,5. Itu ngawur itu namanya. Kalau 2 jadi 1,5, nggak ada. Makanya nggak mungkin maghrib itu di qashar, karena nggak mungkin ada sholat 1,5. Apalagi subuh jadi witir. Nah sekarang hadirin sekalian, ada yang harus kita praktekkan, sholat di atas kendaraan. Karena ketika kita di pesawat mau nggak mau harus sholat. Tolong diperhatikan Pak. Saya temukan di beberapa kondisi banyak orang yang nggak sholat, entah mungkin nggak tahu atau malas. Ya, perhatikan matahari. Kalau sekarang maghrib itu dihitung ketika kita melihat matahari itu, jangan diukur Indonesia. Ke orang Indonesia di Jerman itu kalau puasa lagi panjang yang kemarin itu 20 jam hampir, itu nyamakan waktu Indonesia. Tapi giliran gaji Jerman. Harusnya ambil dua-duanya dong. Ya, giliran dunia ngukur Jerman, giliran akhirat ngukur Indonesia. Jadi apa? Bukanya jam 6. Masya Allah, jam 6 itu Pak matahari masih tinggi. Baru asar masuk buka. Ya benar. Iya Pak, memang
orang kadang-kadang itu diuji iman itu subhanallah. Zaman sekarang itu tidak sehebat zaman dulu. Contoh aja sekarang Bapak, ini tahun 2020 nanti kan Piala Dunianya di Qatar. Tiba-tiba yang masuk ke final Jerman lawan Qatar. Pas qomat isya. Wah, kira-kira sholat apa pos penalti? Ayo. Penalti, Pak. Sholat, Pak. Ya. Oh, udah, Allah Maha Penyayang. Kalaupun sholat itu, ya Allah, ini siapa yang nendang? Waduh, masuk enggak? Masuk, berat, Pak. Berat sekali. Kadang-kadang pakai dalil, Mas, kalau Jerman lawan Italia itu mah biasa. Ini lawan Qatar, beda. Ibadah. Mantep deh udah dalilnya. Nah itu. Nah, sekarang kita praktekkan sholat kalau di atas kendaraan, entah itu pesawat, bis, kapal. Rasulullah SAW kalau naik kapal biasanya sholat sambil duduk, duduknya melingkar. Tahu nggak melingkar tuh? Ya, duduk sila itu loh Pak. Itu cara sholatnya. Jadi kalau sholat dalam keadaan duduk, Rasul praktekkan sila dan itu yang paling utama. Namun Imam Nawawi memberikan suatu istihad yang paling utama sila, tapi juga boleh seperti duduk tawarruk gitu. Iftirosh ini ya, iftirosh. Tahu nggak iftirosh Pak? Udah lihat belum? Ya, udah, alhamdulillah. Yang belakangan lihat. Oke. Nah, kalau kita tidak itu ada kursi seperti ini, ya. Kita praktekkan Allahu Akbar seperti sholat biasa, baca iftitah, terus kemudian Al-Fatihah, surat, baru Allahu Akbar. Rukuknya jangan terlalu dalam. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Maksudnya diulangi 3 kali, jangan ngomong subhana rabbiyal. Ada pernah saya melatih manasik, saya bilang, tolong nanti gini aja deh, biar nggak susah jelasin. Apa saja yang saya lakukan, ikutin. Ketika saya naikin sandal, ikut naikin sandal. Tuh Pak, jangan naikin sandal. Lah Pak Ustaz naikin. Ini bukan bagian manasik, Bu. Ini sandal saya kalau saya letak di bawah, motorin pakaian orang. Ya, itu. Sama seperti sahabat. Kalau Rasul sama sahabat nggak apa-apa. Rasul sholat, lempar sandal. Karena pakai sandal. Sahabat semua pada lempar. Dari mana Rasulullah tahu? Dalam hadis Bukhari Muslim yang lainnya, Rasul itu diberikan mukjizat bisa melihat dari belakang. Nah itu mukjizat. Ya. Nah, setelah habis sholat, kenapa kalian lempar sandal? Ya Rasulullah, kami melihat Rasulullah melempar, ya kita lempar. Ini menunjukkan al-asl Rasul itu diikuti. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan ibadah. Akhirnya dia menjelaskan tadi saya sholat pakai sandal. Jadi dalil juga boleh pakai sandal. Jibril memberitahu di bawah ini sandal ada kotoran. Akhirnya saya lipat. Oh begitu. Ini juga gitu, ya. Ya. Enggak, jangan dalam-dalam. Terus sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, ya, doa itu mau sedang pendek, sedang panjang silakan. Kalau panjangnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi dhillis samawati wal ardi wa mimma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi kulluna laka'am haqqu ma yakunu an Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Itu panjangnya. Tapi yakin Bapak Ibu nggak senang yang begini. Tapi kalau duit ya banyak, gitu. Berdua pendek banget. Kadang-kadang ditawar lagi udah pendek. Nah, Allahu Akbar ruku agak dalam, ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar, rakaat kedua. Ya, Fatihah, surat. Rukuk lagi, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamdu. Ya, Allahu Akbar, sujud lagi agak dalam.
Allahu Akbar Rabbil Billy, sujud lagi agak dalam. Kalau memang qasar, tahiyat langsung. Habis innaka Hamidum Majid, berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri hasidin dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk hal-hal. Nah, biasanya kalau haji itu banyak menemukan sholat jenazah, ya. Makanya harus tahu. Karena di sana hampir sholat 5 waktu itu ada orang mati, apalagi zaman haji begini Pak, 15, 20, kadang 30 sekali mati itu. Kumpul di masjid, ya, banyak itu. Ya. Takbiratul ihram pertama baca Al-Fatihah, takbir pertama baca Al-Fatihah. Yang kedua baca sholawat. Yang ketiga baca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wat thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa azwaj wa zawjan khairan min zawji. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa dhakrina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyi 'ala al-iman wa man tawaffaitahu minna fa'tawafu 'ala al-islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fil lana wa lahu ya rabbal alamin. Ini juga pasti Bapak enggak senang. Ya, kalau memang mentok Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, itu udah. Tapi ya beda pahalanya. Ya. Ya rego itu bawa rupa. Jadi paham tuh Pak ya. Dan sekarang harganya murah minta barang mahal, nggak mungkin ya. Nah, hadirin sekalian, setelah itu ya ada acara umroh, diadori dengan tawaf 7 kali. Dan tolong dijamkan, alhamdulillah haji umroh itu dibikin oleh Allah, nggak ada doa secara khusus kecuali cuma 7, masya Allah. Dan itu mudah semua. Makanya kalau ada orang yang sampai nyusah-nyusahin bawa buku doa digandulin terus, ada yang nggak dibaca. Karena nyusahin kan? Itu. Kenapa? Kalau tos anda nih baca Pak, baca doa, kalau lagi di buku nggak khusyuk, belum lagi nubruk-nubruk orang. Udah. Hafalin yang baca yang sekarang sudah kita biasa. Doa yang dianjurkan itu cuma itu pun nggak ada yang wajib loh Pak, masya Allah. Sekian doa itu nggak ada yang wajib. Kenapa? Alasannya simpel Pak. Haji ini terjadi seumur sekali. Dia paling aja belum tentu haji. Nah, kalau sholat mah 5 kali sehari. Makanya doanya sholat lebih banyak. Haji, waduh, anak persiapan deh ngapalin. Ya kok nggak haji-haji. Haji pun Pak sekarang panggilannya 20 tahun loh. Reguler itu 20 tahun. Nah yang daftar 70 tahun ya salah. Nah, daftar haji reguler umur 70. Ya panggilannya 2 itu. Panggilan haji sama panggilan mati, nggak tahu mana ya. Ya udah haji di alam kubur. Nah, adik sekalian, di sini kita ingin tegaskan bahwa yang pertama doa itu ketika lempar nyium hajar aswad. Kalau nggak bisa nyium, ngelus nggak bisa ngelus, tongkat nggak bisa cukup. Bismillah Allahu Akbar, gampang. Tapi kalau seandainya dia bisa lebih panjang, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi 'ahdika wa tiba'i sunnati nabiyika. Tapi ini pun paling tidak disukai juga oleh jemaah haji. Ya udah, Allahumma bismillah. Kemudian sudah sampai rukun yamani dan hajar aswad, Rabbana atina. Siapa sih yang nggak hafal? Ya kebangetan. Kalau nggak hafal jangan haji gitu. Rabbana atina udah. Sampai hajar aswad, bismillah Allahu Akbar lagi. Itu. Jadi doanya 7 itu saya mulai dari awal. 1 ketika kita ihram baca labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ilal hajj. Oke. Yang 1 itu. Terus labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik 2. Terus kemudian yang ketiga tadi pas di Hajar Aswad bismillah Allahu Akbar.
Terus rukunnya mana tadi? Robbana atina. Sudah. Kemudian setelah selesai sa'i tujukan ke maqam Ibrahim, baca wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Cuma itu. Nanti pergi ke sa'i, inna safa wal marwata min sya'airillah. Setelah nyampe puncak ngadep Ka'bah kiblat, baca la ilaha illallah. 7 cuma. Susahnya apa? Nah nanti kalau sudah di Armina cuma 2 Pak. Lempar jumroh itu, baca bismillah, Allah Akbar pertama, setelah itu lempar Allah Akbar. Udah nggak ada yang aneh. Jadi jangan takut Pak. Saya ini belum sempurna Pak, jadi saya nggak haji-haji. Lah kapan sempurnanya? Itu dengan haji itu jadi sempurna. Dan terakhir saya kasih penjelasan wasiat. Tolong yang haji yang benar. Jangan seperti di asar haji nanti di akhir zaman, yang kaya buat jalan-jalan, yang miskin buat minta-minta, yang tokoh agama buat jualan ayam. Jangan Pak. Dan saya pesan juga yang haji, tolonglah ini apa namanya, kalau sudah haji hentikan foto-fotoan. Bolehlah foto-fotoan kalau sudah selesai, kadang-kadang keterlaluan. Lagi seru-serunya mana sih Pak, sempet foto-fotoan, ya Hajar Aswad yang foto sendiri. Makanya rukun haji itu cuma 4, di Indonesia yang kelima foto-fotoan. Paling mantap itu. Ya, yang repot lempar jumroh, sudah Pak, ya Pak. Foto ya Pak ya. Sudah, udah belum Pak? Kenapa? Karena ini bukti otentik, biar tidak dijuluki haji leklan, apa balik jalan. Wow, gue nyampe nih, lihat unta nih kan. Nggak mungkin kan di Indonesia ada unta. Ada Pak taman safari, tapi nggak kayak begini. Nih Hajar Aswad, ini Ka'bah, ini semua difotoin semua. Jangankan haji Pak, umroh aja agendanya sampai 5. Ya haji berapa tuh kan gitu, nengok aja foto, nungging foto. Allah, gayanya nggak tahu tuh, ini sampai 1000 gaya gitu. Itu kalau sudah apa namanya haji. Nah ini dihindari Pak, karena musyrik, jadi menyibukkan. Masjid bukan khusyuk perhatian, mau sholat enggak, apa yang mau gue foto nih? Bukan sekarang apa yang mau saya lakukan ibadah, enggak, apa yang perlu difotoin. Nah ini gitu. Sampai jam difoto, gitu. Tiang difoto, terus apa lagi ya, jam waktu difoto kan, bagus itu ya, belum ada di Indonesia itu. Ini di ya. Baik, ini ada waktu 10 menit ya. Silakan Bapak sekalian, mungkin tanya jawab dia. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Tadi ini tidak ada hubungannya dengan Pak Ustaz ya. Ya. Waktu sholat saya melihat ada hal yang berbeda dengan sebelumnya yang biasanya, yaitu 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat yang pertama rukuknya dan sujudnya lebih lama. Oh ya. Sedangkan 2 rakaat berikutnya rukuknya dan sujudnya tidak lama. Diceritakan. Iya. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dikisahkan oleh sahabat bahwa Rasulullah SAW kana yutawwilu fil rak'atainil ulayain. Rasulullah SAW memanjangkan 2 rakaat yang pertama. Alasannya apa? 1, untuk nunggu jamaah yang barangkali terlambat. Nah, itu bijaksananya Rasulullah. Supaya karena mendapatkan rakaat pertama, shaf pertama, takbiratul ihram sama imam, itu utamanya Masya Allah. Ini supaya orang-orang yang kendor pun dapat. Tuh, tunggu sama Rasulullah. Itu yang pertama. Yang keduanya, biasanya orang itu kalau sudah masuk sholat, pertamanya itu pengen menghayati, ya, nggak pengen cepet-cepet doa. Nah disitulah dipertajam doanya, diperdalam pikirnya, diresapi semuanya. Nah yang kedua, untuk pemanasan, orang kalau sudah mulai apa ya, kerja itu kan kalau di akhir-akhir kan lemes Pak. Nah dicepeti,
Itu. Jadi hikmah dikandung dalam hadis itu sangat banyak sekali. Dan hadis itu muttafaqun alaih dalam Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW memanjangkan rakaat yang kedua, tidak yang ketiga. Makanya hikmahnya juga kenapa? Yang kedua kasih surat pertama, yang kedua yang berikutnya nggak ada surat. Supaya rakaat dua yang pertama ini agak lebih panjang. Dan itu kebijaksanaan sangat diserahkan ke imam. Karena la ya'ummu ahadukum al-qauma wa hum lahu karihun. Tidak boleh seorang menjadi imam kaum sementara enggak senang. Enggak boleh. Kenapa? Dialah yang paling tahu kondisi makmum. Kondisi ini. Bahkan Rasulullah pernah kata beliau, saya ingin sholat, memanjangkan sholat. Setelah ada anak menangis, saya percepat menjaga perasaan ibunya. Subhanallah. Makanya kata Rasulullah SAW, "Idza shalla ahadu bin nasi falyukhaffif." Jika di antara kalian sholat untuk manusia, maksudnya jadi imam, hendaknya diperingan. Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Jika di antara kalian sholat untuk dirinya sendiri alias sholat sendiri, hendaknya dipanjangkan terserah. Sholat Isya Al-Baqarah yang dibaca bubar. Itu jangan. Makanya pernah zaman Rasul Mu'adz bin Jabal nyolat di kaumnya pakai surat Al-Baqarah. Ada orang yang pergi keluar sholat di tengah sholat itu. Mu'adz bin Jabal habis sholat diberitahu orang, marah tuh orang munafik. Nah yang dikatain munafik nggak terima, lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, anak dikatakan munafik. Kenapa? Saya ini kan petani kurma, pagi-pagi harus sudah mulai kerja, butuh tidur segera. Mu'adz sholat Isya baca Al-Baqarah ya Rasulullah. Langsung Mu'adz dipanggil. Mu'adz, nanti ngomong apa? Iya ini ya Rasulullah, anak lagi sholat, keluar dia. Ini nggak wajar ini kan. Mu'adz, afattanun anta, apakah kamu tukang fitnah? Yassiru wa la tu'assiru, permudah jangan kau persulit. Nah itu. Ada lagi Pak? Ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya menanyakan hukumnya puasa tanggal 8 Zulhijjah itu gimana? Ya, ibu-ibu, ya silakan Bu. Ya, nggak dengar. Istikharah, mau nikah lagi Bu? Ya silakan Bu. Nah, oh Toharoh, ya, baik, ya. Ya. Oh ya, betul. Gini, tolong dicamkan, istikharah itu pun tidak harus nikah toh. Tolong ini. Jadi kadang ada orang yang taunya istikharah cuma nikah toh, habis nikah lupa. Ini nggak benar. Istikharah itu untuk seluruh perkara yang membingungkan, suruh milih salah satu di antara 4, di antara 5, di antara 2 ada. Contoh, nikah lagi ini ada 4. Pilih mana yang bagus? Istikharah. Untuk antum, pilih kerja. Ini ada tawaran 5. Pilih salah satu yang bagus. Istikharah. Tip. Barang siapa yang nggak nemu air, kena junub, kena haid nifas selesai, maka cukup tayamum. Dan nanti kalau sudah nemu air nggak usah mulai, gitu ya. Gitu. Nah tentang masalah kaitannya dengan pertanyaan Bapak tadi, puasa, tolong diperhatikan bahwa tarwiyah itu hanya untuk penggandeng kalau seandainya Arafah itu kebetulan pas hari yang dilarang. Apa? Contohnya Jumat atau Sabtu. Karena Rasulullah mengatakan la tasumu yaumas sabti illa ma quridu lakum. Janganlah puasa hari Sabtu sendirian kecuali yang diwajibkan oleh Allah. Kalau puasa wajib boleh, tapi kalau sunnah nggak boleh. Nah, supaya boleh apa? Rasulullah mengatakan juga, la tasumu yaumal jumu'ati illa an tasumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Janganlah puasa hari Jumat kecuali puasa sebelumnya atau sesudahnya. Sebelum hari Jumat apa Pak? Kamis. Setelah hari Jumat apa? Sabtu. No. Dengan demikian clear, larangan Sabtu menjadi clear, boleh kalau digandengin sebelumnya yaitu Jumat. Begitu juga larangan Jumat clear kalau digandengin sebelum sesudahnya yaitu hari Sabtu. Itu. Dengan demikian, andai kata nanti Arafah itu jatuh Jumat, maka hendaknya puasa tarwiyah tanggal 8.
atau jatuh hari Sabtu, banyak Arafah hari Sabtu, maka sebaiknya puasa hari Jumat untuk tarwiyah dalam rangka untuk gandeng itu. Tapi untuk khusus puasa tarwiyah nas tidak ada, yang ada cuma Arafah, di mana Rasulullah mengatakan saumu yaum Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanatal madiyah wal qabilah. Puasa hari Arafah itu saya janji di hadapan Allah bisa mengampuni, sampai Rasul mengatakan saya janji loh Pak, saya janji di hadapan Allah mengampuni dosa sebelum dan sudahnya. Pertanyaannya, dosa sebelumnya kok udah diampuni? Dijawab oleh Imam Al-Mawardi, kalau seandainya orang tersebut ditakdirkan puasanya diterima Allah, tahun itu dijaga tidak terjatuh di dalam maksiat. Dan tolong diperhatikan, jangan dibikin sombong-sombong. Anak tahun ini kayaknya udah beres deh, lolos apa jadi boleh. Udah mas kok begitu? Puasa Arafah gue udah beres. Tuh, judi boleh. Pertanyaannya Pak, iya kalau diterima. Kalau nggak diterima, belum. Arafah yang udah nggak diterima ini dosa, nggak karu-karuan. Anda kalau sekarang benar-benar puasa itu mau diterima Allah, harus menumbuhkan kehati-hatian, memotivasi kebaikan. Karena tandanya orang puasa Arafah itu diterima Allah, tahun ini dijaga tidak terjatuh dari maksiat, dalam maksiat. Ada satu lagi Pak? Ya. Banyak banget. Sebagian jemaah di Indonesia mengambil mikot di Jeddah, apakah dibenarkan? Begini Pak, sampai hari ini saya tidak menemukan satu fatwa yang bagus tentang masalah Jeddah. Terus gini Pak, Rasul itu telah menetapkan mikot dengan mengatakan gitu Pak, tolong kita camkan ucapannya. Hunna lahunna waliman ada alaihinna liman arada al-hajja wal umrah. Mikot-mikot itu ditetapkan oleh Rasulullah milik penduduk sekitarnya dan orang yang lewat, bisa atas, darat, laut. Dan sampai hari ini Pak, Saudi sendiri tidak pernah mencanangkan Jeddah untuk mikot. Cuman memang dia tidak bisa melarang karena takut benturan politik. Karena kadang-kadang kalau ditanya, mana dalilnya? Ini udah ada fatwa. Nggak mencoba berargumentasi. Padahal Imam Malik, maaf Pak, Imam Malik pernah mendapati orang yang ihram beberapa jarak sebelum Zulhulaifah. Orang tersebut izin, jangan. Ya, wahai Imam Malik, cuma beberapa meter kok. Imam Malik menjawab Pak, bagaimana kamu bisa menganggap baik sesuatu yang Rasulullah SAW nggak anggap baik? Yang baik milik siapa? Rasul apa kamu? Dengan demikian hendaknya hunna lahunna. Kalau kita karena lewat Yalamlam Yaman, maka Yalamlam, dan itu sangat mudah kok. Tapi akhirnya orang punya keyakinan dan juga dia punya dukungan fatwa tersebut, silakan, dan itu nanti masing-masing pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tapi kalau kita sekarang berargumentasi dan mencari kebenaran adalah dalil, argumen, maka yang kuat adalah hunna lahunna waliman ata alaihi. Selanjutnya, oh ya Pak. Ini berkaitan dengan ini Ustaz. Kadang waktunya Idul Adha itu bisa berbeda gitu ya. Nah, ini bagaimana gitu? Karena kaitan dengan puasa Arafah. Ya, Pak, segini Pak. Kalau Ramadan boleh saja beda. Karena kaitannya dengan waktu. Tapi kalau haji, waktu dan tempat. Kecuali kalau Arafahnya di Gunung Kidul. Apa-apa, boleh beda. Pak, saya cuma punya Arafah sendiri. Gimana Pak? Gunung Kidul, ya udah. Tapi ini Arafah cuma satu Pak. Kalau puasa potensi berbeda karena ada. Karena kaitannya dengan ru'yah dan waktu tok. Tapi di sini ru'yah, waktu dan tempat, yaitu apa? Arafah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan sepanjang sejarah sejak Rasulullah sampai hari ini, maksudnya zaman Ibnu Taimiyah, umat Islam selalu beridul adha menggunakan ru'yah ahli Makkah. Bergenerasi-generasi. Cuman sekarang karena pengaruh berbagai macam teritorial politik macam-macam, masing-masing mendahulukan ego sehingga akhirnya kacau balau. Mendingannya kalau sekarang Indonesia dulu
masih enak Pak. Yang duluan Mekah itu yang repot. Itu yang repot. Mau puasa, ono sudah makan es ini. Apalagi kalau lagi itu ya, Idul Fitri itu, masya Allah. Kita masih itikaf, tetangga udah makan ketupat. Nah itu repot. Ibu silakan. Apa? Ada yang nyambung bisa nggak Pak? Silakan Pak, nyambung Pak, kenceng Pak. Iya. Ya, puasa. Terus pertanyaannya? Oh ya, inilah. Ini yang problem. Makanya di sini kita tegaskan boleh asalkan digandeng dan atau Daud. Karena mau nggak mau itu. Namanya Daud yang nggak ada celah. Walaupun ulama yang bersikukuh mengatakan nggak boleh, kalau Jumat sama Sabtu tetap aja nggak puasa Daud, itu caranya. Ya, jadi tetap Kemis, Jumat libur kan, Sabtu libur lagi nggak puasa, nanti baru Ahad puasa. Tapi hadirin sekalian, Rasul pernah puasa Sabtu Ahad terus dalam rangka untuk menyelisihi Nasoro dan Yahudi. Intinya, kalau siapa yang sudah puasa Daud silahkan sehari puasa, sehari tidak, walaupun kebetulan Jumat sama Sabtu. Demikian, karena waktu, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian cepat dipanggil Allah. Jangan amin dulu Pak. Maksudnya dipanggil haji ya. Kalau panggil mati gimana? Ya kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, hamdika, subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.